Alhamdulillahillazi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan soliha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. فلقد أنزل الله هذه الآيتين في قرآنه العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nyawa itu akan merasakan kematian. Begitulah awal ayat ini. Tapi judul yang ada pada lembaran ini adalah yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Sebetulnya kalau ditulis panjang, yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan terakhir masuk surga. Lumayan Bu, ente lumayan. Da eta tuh ideal wae kan? Idealnya kan begini, kemarin saya sudah sampaikan mengapa dakwah hanya kepada al-khair. Bisa dipaham kan? Mengapa dakwah hanya kepada al-khair? Sudah saya sampaikan. Al-khair itu baru ada kalau ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap orang yang ada iman di dalam hatinya dengan iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah al-khair. Sudah al-khair. Hadis yang begitu panjang di dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri yang sudah saya kemarin bacakan, bahwa orang-orang yang beriman yang telah sukses melewati al-jisru, kan ada jembatan disebut al-jisru ala jahannam wa duribal jisru ala jahannam, dibentangkanlah jembatan di atas jahannam. Fanajin muslimun, kaum muslimin banyak yang selamat dengan cara keselamatan yang berbeda-beda. Ada yang selamat dengan katorfi ain, melintasi jisrun ala jahannam itu secepat kedipan mata. Tep. Coba ibu bapak praktekkan silahkan. Ngan ulah sabelah, jangan sebelah diomongan. Nah begitu, itu kecepatan melewati al-jisru ala jahannam. Mengerikannya al-jisru itu adalah dengan pengait-ngait besi, dengan pecakar-pecakar yang siap mengait, merobek, menyayat, begitu kan, menusuk dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga yang kecepatannya secepat kilat menyambar.
secepat kilat menyambar. Jadi lebih cepat kedipan mata daripada sambaran kilat. Ada juga yang secepat larinya burung, entah burung apa, karena burung pun macam-macam. Secepat larinya kuda terus sampai ada kaum muslimin yang terkait-kait, tersobek-sobek, tertusuk-tusuk, tetapi selamat juga sampai di seberang. Malah ada yang sudah terkait, terobek, memaksakan diri, akhirnya daripada selamat jatuh dia. Wa yulqa ila jahannam, terlemparlah ke neraka jahannam. Orang-orang mukmin yang sudah di seberang, yang sudah selamat ya, gitu kan? Ya Allah, mereka ibu saya. Ya Allah, mereka bapak saya. Ya Allah, mereka kan saudara saya, nenek saya, kakek saya. Maka ada di antara mereka, bisa jadi mudah-mudahan bukan kita ya, yang terlempar ke neraka jahanam adalah orang yang kita kenal. Itu Pak. Maka Allah menyuruh kaum mukminin yang sudah selamat itu untuk terus menjemput. Biasa dipaham kan? Ada yang sudah mulai tenggelam di neraka setengah betisnya, ada yang sudah mulai tenggelam di neraka sampai mata kakinya. Entah dianggap enteng Pak. Firagana pikabitis lah. Jangan begitu. Ini neraka ini bicaranya nih, jahanam ini, gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memprioritaskan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memprioritaskan akhriju man araftum. Keluarkan oleh kalian siapa-siapa orang yang kalian kenal. Jadi prioritasnya adalah Bapak Ibu ya, doakan saya, ibu-ibu kenal saya, ibu-ibu. Yang di belakang kenal kepada Ustaz Wawan, kenal? Alita. Yang di sana, yang di kiri kenal ya. Nah, bapak-bapak kenal saya. Maksud saya begini bapak-bapak ya, kan prioritasnya nanti kaum mukminin itu akan mengeluarkan orang-orang yang dikenal. Makanya saya tanya, ibu-ibu kenal Bu? Sudah saling kenalan? Ya minimal tahu wajah kan? Nah. Akhriju man arabtum, keluarkan siapa-siapa yang kamu kenal. Maka keluarlah yang sudah mulai masuk neraka itu banyak sekali Pak. Makanya tadi ada yang sudah sampai betisnya tenggelam, sampai mata kaki, bisa jadi ada yang sudah lebih dari itu kan. Tetapi akan dikeluarkan oleh siapa? Mukminin yang lebih dulu selamat dan mengenal mereka. Dalam bahasa saya begini, yang lebih kita kenal kan ibu bapak kita, anak-anak kita Pak. Itu mengapa harus sejak kecil ajarkan, tanamkan, masukkan ke dalam hati anak dan keluarga kita itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai mudah-mudahan tidak, kita masih di neraka, anak kita di surga, ya dia akan minta kepada Allah, itu bapak saya. Kata Allah apa? Akhriju man araftum, keluarkan siapa yang kalian kenal. Semua yang kita kenal. Makanya prioritasnya kenal Pak. Makanya sebanyak-banyaklah kenal dengan ulama, dengan ustadz, dengan ajengan, dengan jamaah majelis taklim, pengajian, ahli ilmu yang soleh-soleh itu sebanyak-banyaknya Pak. Kalau kita lebih dahulu selamat, berarti insya Allah berjamaah dengan yang lebih dulu selamat itu, yang mencari yang kita kenal. Bu, kenal Bu? Nah, maksud saya begini, kalau ditakdirkan saya lebih dahulu nanti selamat, ibu-ibu tidak ada, insya Allah akan saya cari. Amin gitu? Amin. Berarti kalau saya di surga, ibu-ibu tidak ada, ibu-ibu di mana? Malah di tayangan atau justru grup yang lebih dahulu selamat mah adalah kelompok orang-orang yang selamat. Makanya saya bagi ini syafaat keempat Pak. Syafaat satu adalah asy-syafaatul uzma,
syafaat agung merupakan khususiyah Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah untuk menghalangi orang ke neraka. Baru disebut as-syafaatul uzma. Uzma itu muannas, bentuk perempuannya dalam bahasa kita, sebaliknya mudzakkar. Kalau mudzakarnya azim, kalau muannasnya uzma, artinya agung. Tuh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti digambarkan begini, orang-orang dikumpulkan untuk digiring ke neraka. Oleh siapa? Malaikat Malik. Kan kalau bentuk agama itu surga, malaikat Ridwan. Ini malaikat Malik, Pak, digiring semuanya. Siapa yang akan menyambar mereka, menangkap mereka? Kalau sudah ditangkap oleh ini, tidak akan bisa lepas lagi. Sanad Zabaniyah, namanya malaikat Zabaniyah, digiring oleh malaikat Malik, ditangkap oleh Zabaniyah, yulqa ila jahannam. Itu Zabaniyah yang melempar-lemparkannya, Pak. Malaikat Zabaniyah. Makanya begitu digiring oleh malaikat Malik, nah ini asy-syafaatul uzma, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah digiring, tapi oleh Nabi Muhammad, ya Allah ini, sehingga tidak sempat disambar oleh malaikat Zabaniyah. Bisa dipahamkan? Itu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tidak jadi ke neraka. Fayashfa'unal malaikatu wan nabiyyuna wal mu'minun. Setelah itu baru proses tahap kedua. Para malaikat ada hak syafaat, para nabi ada hak syafaat, para mukminin pun seluruhnya ada hak syafaat. Syafaat apa? Akhriju, keluarkan oleh kalian yang sudah di neraka. Itu bedanya. Kenapa tidak disebut asy-syafaatul uzma? Kenapa tidak disebut syafaat agung? Syafaat agung adalah hanya hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kartos, bapak-bapak, kartosnya. Kan nanti kan hak syafaat itu hanya milik Nabi Muhammad. Hak syafaat yang mana? Itu adalah hak syafaatul uzma. Syafaat agung penghalang orang dari masuk neraka. Makanya kalau kita punya kesalahan, banyak kesalahan, tong loba-loba ting banyak nate. Jangan terlalu besar-besar. Supaya apa? Diukurlah. Pak, diukurlah sekiranya dosa-dosa itu yang cukup dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya terjadi ke neraka. Sakumaha cenah gedena, itu yang susah ukurannya. Makanya lah jangan coba-coba ya gitu. Nanti setelah habis semua yang dikenal oleh satu sama lainnya orang mukmin, baru keluarkan yang lainnya. Masih ada, irji'u, kembali lagi, gitu kan? Keluarkan yang di dalam hatinya ada iman walau hanya sedinar. Dikeluarkan banyak sekali. Kembali kepada Allah, sudah selesai katanya habis. Belum habis, kembali lagi. Keluarkan yang di dalam hatinya ada iman. Iman walau seukuran setengah dinar. Dikeluarkan lagi, ternyata lebih banyak lagi, Pak. Jadi seorang teh iman semakin sedikit makin banyak. Jadi mengerucut seperti apa itu? Gitu, seperti itu. Seperti kerucut gitu. Jadi imannya yang memuncak terus makin kurang. Ternyata makin kurang tuh makin banyak jumlah orangnya, Pak. Yang dosanya paling sedikit di atas. Peringkat di bawah agak banyak. Terus ternyata begitu, Pak. Maka selanjutnya adalah setelah dikeluarkan semuanya, kaum mukminin merasa sudah selesai, karena tidak ada lagi yang mereka kenal kan. Akhirnya kembali kepada Allah, kata Allah, irji'u, balik lagi. Justru masih lebih banyak lagi orang yang di dalam hatinya hanya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cuma dosanya luar biasa. Toh akhirnya mereka akan keluar disebabkan al-khair. Kembalilah mereka kepada Allah. Ya Allah, di Jahannam sudah tidak tersisa lagi al-khair walau sedikit pun.
Kesimpulannya hanya al-khairlah yang akan memasukkan ke surga. Poin 1 kan? Poin kedua, hanya al-khairlah yang bisa mengeluarkan manusia dari neraka. Yang tidak ada al-khair, mereka adalah non-muslim kafir yang akan kekal abadi selama-lamanya. Itu sebabnya dengan penuh kecintaan, dengan penuh mahabbah, dengan penuh harapan kita sampaikan kenapa harus berakidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti usaha terakhir Nabi Muhammad kepada pamannya, waknya Abu Thalib. Kenapa setengah memaksa? Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai uwa, ucapkan akidahi la ilaha. Mengapa? Kalau uwa jadi ke neraka pun bisa dipaham? Bisa dipaham nih? Kalau uwa jadi ke neraka pun aku akan bersaksi di hadapan Allah, uwa pantas untuk dikeluarkan karena akidah uwa la ilaha. Kan gak mau ya sampun lah. Nyatos we ari alimanya. Ya sudah, kalau tidak mau, yang penting masing-masing sudah berusaha untuk wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Makanya minggu kemarin saya beri judul mengapa harus berdakwah hanya kepada al khair. Karena hanya al khair supaya orang ke surga, hanya al khair supaya orang dikeluarkan dari neraka. Tanpa al khair neraka selama-lamanya. Atau gambarnya banyak. Maka keluar, pasti ada orang yang terakhir keluar dari itu, maksudnya kan, nyambung kan? Ya kan, yang ini keluar dari neraka, yang ini keluar dari neraka. Rupanya yang namanya ada awal mesti ada akhir. Nah, kita lanjutkan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan mengecap kematian. Itulah awalnya. Bicara surga dan neraka berarti Anda bicara tentang kematian. Karena tanpa kematian belum nyambung dengan pembahasan surga dan neraka. Maot heula. Ibu-ibu hayong ke surga, hayong. Ayo maot heula. Apan bieu ka karapok. Mau ke surga mau maot heula. Lantaran moal aya nu can maot ka surga harus melalui maut. Kemudian wa innama tuwaffauna ujurakum yaumal qiyamah. Maka hanyalah akan sepenuhnya ditunaikan segala ujur. Ajrun, balasan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fama zuhziha anin nar, lihat apa balasannya, maka siapa yang terselamatkan dari neraka. Kan kalau terselamatkan membaca hadis itu jadi ada dua, Pak. Zuhziha dalam arti tidak jadi masuk, berarti bisyafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Zuhziha diselamatkan karena yang sudah kena masuk diangkat, dikeluarkan oleh syafaat siapa? Syafaatul malaikah wan nabiyyin wal mu'minina ajma'in. Syafaat tahap kedua, syafaat para malaikat, syafaat para nabi, dan syafaat mukminin. Maka harus saling cintalah. Kenapa? Sebelumnya ada innamal mu'minuna ikhwatun. Kenapa mukmin dengan mukmin harus bersaudara? Karena toh kalau tidak saling selamatkan di sini, nanti juga akan saling selamatkan di sana. Sejelek-jeleknya kita kepada sesama mukmin nanti butuh, Pak. Atau kita yang lebih dahulu selamat, berarti kita yang akan cari mereka. Bisa dipahamkan? Makanya dari sekarang kita berproses, bertahap, memperbanyak saudara-saudara seiman. Itu kan bisa dipaham ya? Ternyata nyambung dengan khair. Kemudian faman zuhziha anin nari, siapa yang diselamatkan dari neraka wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faza,
itulah yang paling beruntung. Itu sebabnya mengapa kita harus punya ukuran apa yang disebut dengan keuntungan. Keuntungan kita adalah harus keuntungan yang cerdas, ya kan? Kalau dalam bahasa Nabi disebutnya al-kais. Nah, syaratnya kok nyaliranya kita nuju ngirit-ngirit berdirilah. Al-kais, al-kais, al-kaf ya sin, al-kais, cerdas. Rasulullah menguji para sahabat, atadruna mal kais, tahukah kalian siapa orang cerdas? Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Maka Rasulullah menjawab, man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi. Siapa yang tahu haknya di dunia ini, tahu dia. Yang bukan haknya tidak diambil, tetapi dia pun tahu bahwa ini hak saya, maka ia usahakan sekuat tenaga untuk mengambilnya karena haknya. Tetapi wa amila lima ba'da mautihi, selalu dalam mengambil harta, mengambil peluang, mengambil kesempatan, mengatakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, meninggalkan sengaja tidak mengerjakan sesuatu dalam perhitungan persiapan lima ba'da mautihi. Cerdas Pak. Itu orang yang punya visi, visinya jauh dan benar. Dalam bahasa sekarang namanya visioner, ya kan? Melihat sesuatu harus terlihat sampai apakah menyelamatkan atau mencelakakan nanti di yaumul akhir, baru cerdas. Sebaliknya adalah yaitu belet. Ya ablat, orang belet. Ini orang yang paling bodoh adalah yang mengikuti dan seperti paling tahu terhadap haknya, bahkan melebihi batas sampai hak diambil tanpa pernah ingat bahwa sebetulnya ia akan mati dan dia akan ditanya tentang segala perbuatannya. Hati-hati dengan waduribal jisru ala jahannam. Semua akan melalui jembatan di atas neraka jahannam. Kemudian wamal hayatud dunya, dan tidaklah dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali hanya mata'un, kesenangan, perhiasan, tetapi di situ ada tipu daya dan muslihat. Siapa yang kais, cerdas, maka dialah orang yang ridho Allah Subhanahu wa taala sudah selalu akan bersamanya. Sebalik itu adalah orang-orang yang tidak cerdas. Latubelawunna fi amwalikum, pasti kalian akan diuji pada harta-harta kalian, wa anfusikum, dan juga jiwa-jiwa kalian, walatasma'unna, dalam proses sampai kepada yang sudah dijanjikan di atas, apakah nanti diselamatkan dari neraka atau tidak. Ada proses yang harus dijalani, yaitu pertama, latubelawunna fi amwalikum, awas, harta-harta kamu adalah ujian. Wa anfusikum, dan juga jiwa-jiwa kamu, kehormatan kamu, diri kamu itu adalah ujian. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan kalian akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian. Wa minal ladzina asyraku, dan juga dari orang-orang yang bergelimang dengan kemusyrikan. Adzan kasiro, nanti perbuatankah, kritikah, usaha, upaya dan sebagainya yang sebetulnya sangat menyakiti orang-orang yang ingin benar dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Godaan, gangguan, liku-liku dan sebagainya. Wa in tasbiru, tetapi jika kalian tetap sabar, wa tattaqu, bertahan dalam ketakwaan, disederhanakan, senantiasa hati-hati, teliti sebelum mengatakan atau melakukan sesuatu yang akan berakibat besar. Hati-hati, teliti dan cermat. Makanya fa inna dzalika min azmil umur. Disingkatlah oleh Rasulullah SAW, fasbiru hatta talqauni fi haudi. Hadapilah ujian-ujian, hiduplah dengan penuh semangat dan optimis, bersabarlah sampai nanti kalian kutunggu untuk berjumpa di telaga saya.
disebut Kausar haudun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Parantos eta banyak. Nah, sudah judulnya. Hadis yang pertama. Tah, ieu mimiti rada kecil hurufna ye. An Ubaidata an Abdullah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah, semoga Allah senantiasa meridhoinya. Kalau sahabat Nabi disebut Abdullah saja, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Nanti kalau Ibnu Umar harus Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Tapi kalau Abdullah saja maksudnya adalah Ibnu Mas'ud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inni la'alamu, sesungguhnya aku amat sangat tahu, akhiru ahlin nar khurujan minha, penduduk neraka yang keluar dari neraka. Manusia terakhir penduduk neraka yang keluar dari neraka." Makanya saya beri judul yang terakhir keluar dari neraka. Wa akhiru ahlil jannata dukhulan, ahlul jannati dukhulan, dan juga yang terakhir masuk surga. Rajulun adalah seseorang yakhruju minan nar kabwa, yang keluar dari neraka dengan merangkak. Hadisnya ada dua macam nanti. Ada yang kabwa, ada yang habwa. Ada dua macam. Jadi yakhruju minan nari, ada yang kabwa, ada yang habwa. Dua-duanya sahih. Nanti kalau ibu bapak menemukan hadis yang sama, tapi kok yakhruju minan nar habwa, itu kan? Ini bukan salah ketik. Tapi hadisnya ada dua macam, ada yang yakhruju minan nari kabwa, ada yang yakhruju minan nari habwa. Kedua-duanya bermiripan, maksudnya sangat pelan-pelan, bisa merayap, bisa merangkak keluar tina neraka dengan sangat bertahap dan pelan-pelan. Kemudian fayaqulullah, Allah berfirman kepadanya, idhab fadkhulil jannata, ayo kamu pergilah, tinggalkan neraka dan masuklah ke surga. Fayatiha, maka orang yang disuruh keluar dari neraka mendatangi surga pun ia mendatangi surga. Fayukhayyalu ilaihi, lalu dihayalkan kepadanya, annaha malaun, bahwa surga sudah penuh. Nah gitu Pak, sudah meninggalkan neraka gitu kan, datang ke surga, dihayalkan kepadanya, wah ternyata surga sudah berdesak-desakan penuh sampai tidak bisa dimasuki lagi walaupun hanya oleh satu orang. Bingung tah? Nyapanya? Bingung ya. Ya orang sanes Pak, ya orang sanes. Ini kita bukan nih, ibu-ibu bukan? Bukan. Pekerjaan kita sudah selesai, yaitu mencari orang-orang yang bisa dikeluarkan dari neraka. Ini yang terakhir ketemu nih, ya kan? Ternyata yang terakhir ada proses khusus dan tersendiri nih. Makanya judulnya yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Begini prosesnya Pak. Fayukhayyalu ilaihi annaha, ada yang malaun, ada yang milun gitu ya. Tetapi dihayalkan kepadanya bahwa surga itu sudah penuh. Fayarji'u, balik lagi ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek urang mah, ya Allah, bade lebat kumaha cenah surga teh tos pinuh. Bade di mana abdi? Gitu. Aduh, ieu teh duka diheureyan Pak jelema teh. Da bohongan atuh ini hampir-hampiran teu kaluarnya. Ini orang yang hampir tidak keluar sampai harus menjadi manusia terakhir keluar dari neraka. Mata kage kieu prosesna ye. Fayaqulu ya Rabbi wajadatuha malaun, ya, atau apa dibacanya, ya Allah, aku dapati surga itu adalah mal'a. Ada yang malaun, ada yang milun, ada yang mal'a. Ya Allah, surga itu ternyata sudah penuh, harus bagaimana saya? Fayaqulu, Allah berfirman lagi, idhab, pergilah kamu,
fadkhulil jannata, masuk ke surga, ayo masuk. Fayatiha, ia datang lagi ke surga, fayukhayyalu ilaihi, lalu dikhayalkan lagi kepadanya annaha mal'a, bahwa surga itu penuh berdesak-desakan. Fayarji'u, ia kembali lagi, fayaqulu, dan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wajadtuha mal'a, sudah kudapatkan, ternyata surga itu penuh. Gitu. Cek urang mah kieu, sok atuh balik deui ka neraka, enggak mau dia. Nya udah penuh atuh, balik deui ka neraka, jangan. Idhab, pergi lagi kamu, fadkhulil jannata, ya. Masuklah ke surga. Fa innalaka mislad dunya, kamu punya hak kawasan di surga sebagai manusia yang terakhir keluar dari neraka, sebanding luasnya dunia dan segala isinya, Pak. Ta eta teh panggoreng patutna tinu alus teh eta. Gitu kan? Masih punya hak untuk dunia, mislu dunya wa asyrata amsaliha, dan lainnya 10 kali lagi seperti itu. Begitulah hebatnya surga. Au innalaka misla asyrati amsalid dunya, atau sesungguhnya hakmu bagimu misla asyrati amsalid dunya, sebanding dengan 10 kali dunia. Wa yaqulu taskhuru minni au tadhaku minni, orang itu berkata, Anda ini sedang mempermainkan saya, memperolok-olok ya Allah, ataukah sedang tadhaku, menertawakan. Jadi maksud nama, duh itu nah cenanya bet ngaheureyan. Ongko di piwarang kasur, gak, ke bahasa Sunda we ngaran iman. Katanya saya disuruh ke surga, tapi waktu saya datang kok surga penuh. Makanya saya balik lagi, kata Allah, idhab, pergi, masuk ke surga. Datang lagi, sampai berapa kali nih? Ternyata surga sudah penuh. Ketiga kalinya, ya Allah, apa aku ini sedang dipermainkan, ditertawakan, gitu kan? Sesungguhnya bagimu ada 1 dunia dan 10 lagi yang sebanding itu, atau bagimu ada 10 kali dari ukuran dunia, dan itu adalah hak orang yang terakhir keluar dari neraka. Komodoi, apalagi orang-orang yang memang ke surga dan tidak ke neraka terlebih dahulu. Bayangkan ibu bapak, karena surga adalah 100 derajat, ya kan? Surga 100 tingkat, antara satu tingkat ke tingkat lainnya seperti perbandingan bumi ke langit. Insya Allah walaupun orang terakhir keluar dari neraka kebagian 10 kali dunia ini, insya Allah ya, sesungguhnya surga Allah itu amat luas. Arduhas samawati wal ar, bentangannya saja seluas bentangan langit-langit dan bumi. Sedangkan langit saja di dunia ada 7 sab'a samawatin tibaqo. Sebetulnya sudah saya terangkan, kadang-kadang tergambar dalam pikiran kita, duh katanya ahli surga kan bisa saling bertemu, bisa saling berkunjung. Bagaimana caranya kalau seluas itu kan? 7 lapis langit saja kita sudah susah memikirkannya, Pak. Apalagi harus 100 kali. Berarti Bapak memikirkan keindahan dan kehebatan surga dengan kemampuan berpikir duniawi, insya Allah mual ka tepi-tepi. Makanya iman, siapkan, bersiap-siaplah, udkhulul jannata, masuklah ke surga. Wathiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sudah kan? Ayat sebelumnya sudah nyambung, makanya kenapa saya beri judul bab tawakal, supaya nyambung. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau sudah dibawa pulang jangan hilang. Saya sampai maaf ya, tapi kalau disampaikan di sini nanti orangnya nonton terus jadi takabur dehnya. Begini Pak, di dalam satu grup pembahasa ada salah satu orang peserta memperlihatkan yang begini Pak, yang begini tebal Pak, kemungkinan minimal itu 50 atau 100 lembar. Lalu dia mengatakan, saya tidak tahu ternyata orang ini dulu suka pengajian ke Allahu Yarham,
Al Ustadz Kiai Haji Usman Soluddin waktu di Pajagalan Selasa subuh. Satu itu, yang kedua pengajian rutin di cabang Marga Asih, cabang Persis Marga Asih Pak. Ternyata waktu masih muda atau kecil atau apa dia sudah selalu hadir. Diperlihatkan kepada saya, Ustadz saya punya kan saya suka foto, saya kirimkan di ini kan, pernah walaupun hanya 1 kali 2 kali. Lalu ada komentar dan memperlihatkan saya punya Ustadz Usman tahun sekian sampai tahun sekian lengkap. Saya kan terharu Pak, terharu. Ya mudah-mudahan tulisan-tulisan saya ya gitu kan, ketika saya sudah tidak ada, bapak-bapak ibu-ibu memperlihatkannya kepada anak saya. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan jadi semangat gitu kan. Oh itu dia termasuk kepada yang pertama sodakotun jariyah au ilmin yuntafa'u bihi, lalu lahirlah waladin solihin yad'u, berarti lengkap Pak, lengkap gak ada kurangnya. Kalau ini lengkap semua, nah eta nu ka surga moal ka neraka gitu Pak. Jadi punya harta yang jariah, punya ilmu yang bermanfaat, apalagi punya anak soleh yang mendoakan dengan amal-amal solehnya, lengkap sudah ka surga moal ka neraka. Gitu Pak, gitu. Jadi ini kenang-kenangan, mudah-mudahan tidak hilang. Bila perlu fotokopi Pak, laminating satu persatu, gitu. Gitu. Insya Allah saya nanti buka perusahaan laminating, gitu. Nah, kemudian selanjutnya. Hadis ini tadhaku minni wa antal maliku, engkaulah maharaja di raja. Falaqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Kata siapa yang menerangkan? Abdullah bin Mas'ud mengatakan di situ Rasulullah menceritakan hadis ini kepada para sahabat, ternyata di ujungnya beliau pun tertawa. Ya kan? Di ujungnya tertawa. Ini keluar dari neraka, tapi dinarasikan, disampaikan dengan cara seperti dipermainkan terlebih dahulu. Ya Allah, apakah engkau mempeluk aku atau menertawakan aku gitu kan? Yang pada akhirnya dia masuk ke surga dan punya bagian seluas dan sehebat 10 dunia ini Pak. Pek rek dikumahakeun kadinya. Pek matak ayeuna salalabar lantaran ayeuna mah seetik ewang matak parebut. Cianu sedikit gitu kan. Tapi nanti di surga silahkan Bapak mau apa, mau sekenyang apa, mau senikmat apa, yang penting masuk surga dulu Pak, ya kan? Amin ya Rabbal Alamin. Hatta badat nawajiduhu, sampai terlihat gigi gerahamnya. Wa kana yaqulu, saat itu pun Rasulullah bersabda, dzalika adna ahlil jannati manzilatan, itulah penduduk surga yang paling rendah derajatnya. Itulah penduduk surga yang paling rendah kedudukannya, tapi dia punya hak atas surga seluas 10 kali dari dunia ini, atau 1 ditambah 10. Kan ada 1 ditambah 10 dan 10 ya. Nah, yang manapun insya Allah luas. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah qala, ia berkata radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna maudi'a sautin fil jannah. Ini perbandingan betapa surga itu adalah yang pokok, betapa surga itu adalah tujuan asal. Makanya kalau ada orang mengatakan jangan ingin surga, ibadah itu harus jangan pamrih, ada kan? Kalau kita ingin surga berarti ibadah kita tidak ikhlas. Itu jelema teh sok maca Quran tara gitu. Bisa dipaham nih? Jangan tertarik dengan surga, jangan mengharap surga, berarti ibadah ini pamrih. Ibadah mah jangan. Ada yang pernah mendengar Pak? Baca Quran itu kenapa berulang-ulang surga itu disebutkan keindahannya, kehebatannya, kedahsyatannya, itu buat apa? Supaya kita semua tertarik dan mengharapnya. Bisa dipahamkan? Makanya wa may yarju liqa Allah, siapa yang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kita mengikuti Rasulullah itu karena kita mengharapkan bertemu Allah dan juga mengharapkan hari akhir. Di hari akhir ada apa saja?
ada pahala, ada ringan dihisab, ada berat timbangan amal baik, kan begitu maksudnya kan? Supaya kita mengharap surga Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi itu paham yang salah, nasihat yang ngaco dan membahayakan. Karena Islam mengajarkan silahkan kalau kamu masih belum takut dan neraka, silahkan tertarik dengan surga. Amal solehlah sebanyak-banyaknya. Kalau kamu belum tertarik dengan surga, takutlah dengan neraka. Gabungkan keduanya, tertariklah dengan surga, takutlah dengan neraka. Itulah Islam. Artinya banyak, itulah Islam. Jadi jangan dipermainkan. Kemudian, la maudi'u sautin fil jannah, sesungguhnya seukuran pecut. Cambuk, Pak. Bapak-bapak bayangkan cambuklah gitu Pak, cambuk hanya seukuran, dapat jatah seperti itu seukuran cambuk di surga umpamanya kita dapat atau ada orang yang hanya mendapat seperti seukuran cambuk tapi di surga. La khairun minad dunya wa ma fiha, itu sudah lebih baik daripada dunia dan segala isinya, tapi dia di neraka dan tidak keluar lagi. Buat apa hidup ini? Ya kan? Buat apa hidup ini? Iqra in syi'tum, kalau mau dan perkenan silahkan baca. Fama zuhaziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kembali ke ayat surah Ali Imran 185 118. Nah, terakhir, makanya mari kita kembali ke basic kita Pak. Ke basic saja. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan yang Allah terima. Ya kan? Yang menyelamatkan, memasukkan ke surga dan menyelamatkan dari neraka. Antu wallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, menghadapnya kamu ke timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah. Balik lagi Pak, kenapa kita hanya dakwah kepada al khair? Karena ini walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin wa tal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Memberikan sedekah, memberikan infak, tunaikan kewajiban-kewajiban zakat. Di situ nanti ada yang kaitannya dengan juga ala hubbihi, memberikan barang-barang yang kita sendiri suka dan juga si penerimanya suka. Itu sedekah afdol. Dalam ruang kebaikan, bersedekah kepada teman, kepada saudara, kepada ibu, kepada bapak dan sebagainya yang kita suka, lalu yang menerimanya pun suka. Jangan sampai engkau berinfak tapi illa antugmidu, orang-orang yang menerimanya sampai harus menundukkan dan memicingkan mata karena merasa dihinakan. Apalagi setelah itu janganlah diikuti dengan wala yatba'una ba'da ma anfaku mannan wala azan. Walaupun baik saling suka tapi di akhir diomongkan dan sebagainya sampai akhirnya menyakiti pula yang menerimanya, hancur juga. Itulah kesempurnaan keimanan. Lihubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, kepada karib kerabat, anak yatim, miskin, wabnis sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan, wasailin, orang yang minta-minta karena terpaksa, wafir riqab, membebaskan hamba sahaya. Lengkapi juga dengan waqamas sholata wa ataz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang senantiasa memenuhi dan menunaikan janji-janji dan sumpahnya bila mereka berjanji bersumpah, wassabirin, siap untuk bersabar fil ba'sa'i wad-dharra, ketika sulit, ketika berat dan sebagainya, wahinal ba's, bahkan ketika situasi perang sekalipun selalu dalam kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala.
ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang takwa. Ini kalau lengkap begini Pak, ke surga, tidak akan kena neraka. Janganlah kita berharap menjadi manusia yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Mudah-mudahan sekali lagi mari kita sama-sama berjuang, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling berwasiat agar kita menjadi jamaah ke surga, tidak ke neraka terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi mari kita bersama-sama untuk mengeluarkan kawan-kawan dan ikhwan kita bila mereka ternyata lebih akhir masuk surganya daripada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum.